Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha? Bu Guru harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu ceria. Baik anak Soli dan Soliha, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian pelajaran yang kemarin? Ya betul, kemarin kita sudah belajar mengenai dongeng anak gembala dan serigala. Dari cerita dongeng tersebut, kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pesan moral bahwa kita harus bersikap yang jujur, tidak boleh berkata yang bohong. Karena jika kita memiliki sifat atau karakter yang suka berbohong, maka kita tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Ingatkah kalian pelajaran yang kemarin? Ya betul, kemarin kita sudah belajar mengenai dongeng, yaitu cerita anak gembala dan serigala. Dari cerita dongeng tersebut kita bisa mengambil hikmah, yaitu kita tidak boleh berkata bohong. Kita harus bersikap yang jujur, karena seorang pembohong tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain, meskipun suatu hari nanti ia berkata benar. Jadi, mari kita sama-sama berlatih untuk berkata yang jujur, bersikap yang baik. Nah, kegiatan belajar hari ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya pada pembelajaran tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan dan tumbuhan, pembelajaran 5. Memiliki tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat menyusun kata dari teks dongeng. Kita dapat menyusun kata yang berkaitan pesan moral dari teks dongeng. Yang kedua, kita dapat memberikan contoh sikap yang baik yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila yang kedua. Dan yang ketiga, kita dapat mereview kembali contoh sifat pertukaran perkalian. Nah, anak Soli dan Soliha sudah siap belajar? Hari ini Bu Guru akan memulai pembelajarannya tentang cerita Beni yang ada di halaman 92. Oke. Nah, kalian bisa membacanya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita semestinya, seharusnya bersikap yang baik. Sikap yang baik itu tercermin dalam sila Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang silanya yaitu rantai, ya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Beni setiap pagi memberikan makan ayam. Kemudian ia membantu ayah membersihkan rumah, membantu ibu membersihkan rumah. Itu merupakan salah satu sikap yang baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bulangan meminta kalian untuk menuliskan sikap yang baik yang pernah kalian lakukan saat kalian berada di kelas, dan kemudian kalian menuliskan sikap yang baik yang teman kalian lakukan saat teman kalian itu berada di kelas. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, di kertas atau di buku latihan kalian. Baik, sudah selesai. Nah, itu tadi contoh sikap yang baik. Seperti cerita Beni. Beni membantu kedua orang tua, kemudian membersihkan kandang, memberikan makan ayam, kemudian membantu ibu membersihkan kamar. Itu termasuk sikap yang baik. Nah, selanjutnya dari cerita Beni, Beni memiliki beberapa ayam yang berada di dalam kandang. Ilustrasinya seperti ini. Beni memiliki 5 ekor ayam yang dimasukkan ke dalam satu kandang. Nah, 5 dikali 1 sama dengan 5. Kaitannya
tentang sifat pertukaran perkalian. 5 dikali 1 sama dengan 5, sama saja 1 dikali 5. Kemudian 2 dikali 3 sama saja 3 dikali 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengerjakan latihan matematika yang ada. Untuk kesimpulan hari ini, yang pertama, kita harus bersikap yang baik. Harus berkata yang jujur, tidak boleh berbohong. Sikap yang baik itu tercermin dalam pengamalan sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Sikap yang baik itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap yang baik dapat menjaga kerukunan dan persatuan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir kesimpulannya, sifat pertukaran perkalian itu memiliki arti jika 1 kali 5 sama dengan 5 dikali 1, yaitu jawabannya 5. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Bu Guru cukupkan. Sebelum Bu Guru cukupkan, Bu Guru ingin mengingatkan kembali untuk tetap semangat, tetap menjadi anak yang baik, tetap menjalankan sholat 5 waktu di rumah, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita segera bertemu di dalam kelas. Amin ya robbal alamin. Ulangan cukupkan untuk kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.